Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya dengan Miss Meta di mata pelajaran PBM, kegiatan belajar 3 mengenai bumbu dan rempah. Di sini terdapat 2 poin. Poin A tentang tujuan pembelajaran, poin B tentang uraian materi hasil identifikasi bentuk rempah berdasarkan identifikasi bentuk, rasa, bau, dan warna. A. Tujuan pembelajaran. Setelah belajar pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu 1. Mengidentifikasi bumbu dan rempah, 2. Memahami pemilihan bumbu dan rempah, 3. Membedakan bumbu dan rempah, 4. Mengevaluasi bumbu dan rempah berdasarkan hasil identifikasi bentuk, rasa, bau, dan warna. B. Uraian materi hasil identifikasi bentuk rempah berdasarkan identifikasi bentuk, rasa, bau, dan warna. 1. Pengertian. Bumbu atau herb yaitu bahan yang berasal dari bahan makanan hewani maupun dari tumbuh-tumbuhan dan biasanya digunakan dalam keadaan segar. Sedangkan rempah atau spices itu adalah bahan aromatik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan biasanya digunakan dalam keadaan kering atau serbuk atau powder. Bagian tanaman yang biasa digunakan yaitu batang, umbi, biji, daun, dan bunga. Dari bumbu dan rempah memiliki tujuan yang sama, yaitu memberi dan meningkatkan rasa dan aroma pada makanan dan sebagai antimikroba dan antioksidan. Ketika rempah ditambahkan ke dalam makanan, maka disebut sebagai bumbu. Sehingga bumbu diartikan sebagai bahan yang mengandung 1 atau lebih rempah dalam bentuk segar maupun terolah yang ditambahkan ke dalam makanan pada saat pengolahan atau penyiapan sebelum makanan disajikan, yang ditujukan untuk memperkaya rasa, aroma, penampakan keseluruhan dari suatu makanan. Bumbu atau herb juga bisa disebut juga seasoning atau condiment. Seasoning sendiri adalah bumbu yang ditambahkan pada makanan selama proses pengolahan atau pemasakan. Seperti contohnya garam, gula. Sedangkan condiment adalah bumbu yang ditambahkan pada makanan pada tahap penyiapan sebelum disajikan atau dikonsumsi, bukan pada saat pemasakan. Contohnya, misalkan makanan soto, kondimennya atau bahan pelengkapnya adalah sambal, kecap, jeruk nipis. Sedangkan rempah atau spices dikelompokkan menjadi 2, yaitu rempah kering dan rempah segar. Rempah kering memiliki kadar air rendah, umur simpan lebih panjang, tetapi flavor lebih lemah. Sedangkan rempah segar memiliki kadar air tinggi, umur simpan lebih pendek, tetapi flavor lebih kuat. Adapun komponen bersifat volatil yaitu mudah menguap dan berperan dalam pembentukan aroma. Sedangkan komponen bersifat non-volatil yaitu mempengaruhi rasa dari makanan. 2. Beberapa cara mempertahankan flavor atau cita rasa atau aroma pada rempah. Yang pertama, bisa menggunakan anggur atau wine atau produk alkohol lainnya untuk mengawetkan aroma rempah. Yang kedua, rempah sering dimasak dalam minyak atau ditumis sebelum dicampur dengan bahan lain untuk memberi hasil yang lebih baik. 3. Rempah yang disangrai akan menguapkan sebagian besar air rempah sehingga kekuatan flavor menjadi lebih tinggi. 4. Rempah segar yang digiling sebelum digunakan dapat memberikan flavor yang lebih tajam. Bumbu yang digunakan sebagai pelengkap rasa adalah bumbu jenis asam dan bumbu daun. Yang pertama, kita akan membahas bumbu asam. Di Sumatera disebut asam glugur atau dari jenis jeruk keprok yang diiris tipis kemudian dikeringkan. Dapat memberikan rasa dan aroma jadi asam tanpa membuat makanan menjadi keruh. Di Jawa disebut asam Jawa atau diperam atau dalam bentuk segar.
Cara penggunaan dicairkan dengan air seduhan. Asam jawa bisa diganti dengan asam kandis atau dari kulit buah jeruk yang dikeringkan dan asam sunti dari belimbing ulu. Sedangkan bumbu daun di Manado disebut daun jinten segar untuk mengurangi aroma amis pada ikan. Ada juga daun salam koja atau daun kunyit sebagai pelengkap rasa gulai, kari, maupun hidangan bersantan lainnya. Di Jawa Barat disebut daun kemangi untuk membuat pepes. Pada masakan oriental menggunakan daun ketumbar untuk membuat sup atau seafood. 3. Lama dan cara penyimpanan bumbu dan rempah. Untuk rempah kering utuh dan ekstrak kurang lebih 2-4 tahun. Untuk rempah kering giling kurang lebih 6 bulan sampai 2 tahun. Untuk rempah daun kering kurang lebih 3 bulan sampai 2 tahun. Untuk rempah caranya dicuci bersih, dijemur, sangrai, ataupun dihaluskan. Bisa disimpan di tempat kering, tertutup rapat, dan diberi label penyimpanan. Untuk bumbu segar disimpan dalam almari pendingin, bisa dicuci lebih dahulu dan disimpan dalam wadah tertutup. Untuk bumbu yang dikupas atau tidak, bisa dibungkus dalam kantong plastik dan diletakkan di pendingin. Bumbu disimpan dalam ruangan bersuhu 27-28 derajat Celcius dalam keadaan terbuka atau tertutup atau sirkulasi udara yang baik. Sedangkan bumbu yang banyak mengandung air bisa digantung dalam keranjang berlubang dan sesekali dijemur. Untuk bumbu yang dihaluskan harus disimpan dalam keadaan matang, dimasukkan dalam botol kaca. Jika dalam botol plastik harus dingin, tutup rapat, beri label dengan suhu 10-15 derajat Celcius. 4. Macam-macam bumbu. Ada bumbu basah dan bumbu kering. Bumbu basah contohnya kunyit, kencur, kunci, jahe, serai, bawang-bawangan, cabai, daun bawang, dan lain-lain. Sedangkan bumbu kering contohnya kayu manis, lada, jinten, kapulaga, ketumbar, pala, cengkeh, dan lain-lain. 5. 6 bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai bumbu dapur. A. Bunga. Contohnya ada cengkeh, bunga telang, bunga kecombrang, bunga pala, bunga lawang atau peka. B. Buah dan biji. Contohnya adas, asam, biji pala, cabai kecil, cabai besar, jinten, kapulaga, kemiri, ketumbar, lada putih atau hitam, vanili, dan biji selasih. C. Daun. Contohnya daun jeruk, daun kemangi, daun salam, daun kucai, peterseli, dan seledri. D. Batang. Contohnya kayu manis, kulit kasya, dan kulit secang. E. Akar. Contohnya jahe, kencur, kunyit, kunci, dan lengkuas. F. Umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan bawang pre. Bumbu dan rempah dari bunga. Contoh yang pertama yaitu bunga pala yang juga dinamakan fuli atau mace. Bunga pala segar berwarna merah cerah dengan aroma harum tetapi tidak setajam biji pala. Bunga pala digunakan untuk menambah rasa pada masakan sup atau soto dan digunakan untuk minuman campuran hangat. Yang kedua yaitu bunga lawang dijadikan sebagai rempah untuk menjadi penyedap rasa atau makanan. Bunga lawang juga banyak dipakai dalam masakan India yang kaya rempah, misalnya untuk kari. Di Indonesia, bumbu ini digunakan di beberapa daerah yang memiliki ciri khas masakan berbumbu tajam, misalnya saja gulai Aceh dan rendang. Contoh yang ketiga adalah cengkeh. Dalam bahasa Inggris, clove adalah tangkai bunga cengkeh kering beraroma khas dan digunakan sebagai penambah rasa. Cengkeh juga digunakan dalam pembuatan kue dan setup buah. Yang keempat, kecombrang atau honje. Berwarna kemerahan seperti jenis tanaman hias pisang-pisangan.
Jika batangnya sudah tua, bentuk tanamannya mirip jahe atau lengkuas. Kuntum bunga ini sering dijadikan lalap atau direbus, lalu dimakan bersama sambal. Kecombrang yang dikukus juga dijadikan pecel dan dijadikan campuran pembuatan nasi mengana. Bumbu dan rempah dari biji. Contoh pertama yaitu adas. Bentuknya mirip jinten, ukurannya sebesar butir padi, digunakan untuk bumbu gulai atau kare. Adas manis tidak sama dengan adas atau adas Pulau Sari. Meskipun bentuknya sama, tetapi memiliki ekor dan dipakai dalam proses pembuatan jamu. Yang kedua yaitu kemiri, adalah tumbuhan yang bijinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah. Kemiri dijadikan sebagai saus kental yang dimakan dengan sayuran dan nasi. Kemiri juga dibakar, kemudian dicampur dengan pasta dan garam, digunakan untuk inamona. Inamona adalah masakan tradisional Hawaii. Yang ketiga yaitu ketumbar. Bentuknya berupa biji kecil-kecil dengan ukuran 1-2 mm, mirip dengan biji lada tetapi lebih kecil dan lebih gelap. Terasa tidak berisi dan ringan. Memberikan aroma masakan lebih nyata sebelum digunakan, biasanya disangrai terlebih dahulu. Yang keempat, lada atau merica. Lada atau merica hitam berbentuk bulat dan berkeriput, warnanya hitam. Biasanya digunakan dalam masakan Cina, Eropa, seperti masakan sup. Baunya menyengat dan terasa pedas. Biasanya juga digunakan dalam bentuk biji ataupun bubuk. Selanjutnya, bumbu dan rempah dari daun. Contoh yang pertama, basilikum atau basil digunakan sebagai penyegar yang dimanfaatkan daun, bunga, dan bijinya. Basil berbau dan berasa khas, langu, harum, atau manis. Contoh yang kedua yaitu thyme, adalah tanaman rempah asal Mediterranean, digunakan dalam olahan daging, unggas, seafood, dan pasta. Thyme lebih banyak digunakan pada masakan Eropa dan sebagian Timur Tengah. Digunakan sebagai bumbu masakan yang dipanggang dan sup. Di Indonesia dijual dalam bentuk bubuk kering. Aromanya pun harum dan khas. Contoh yang ketiga yaitu oregano. Digunakan pada masakan sebagai topping pizza, olahan pasta, steak, sup, dan salad. Oregano memberikan bau harum dan lezat. Di Indonesia umumnya dijual dalam bentuk bubuk dan dikemas dalam botol plastik. Contoh yang keempat yaitu bay leaf, adalah bumbu masakan Eropa dan sebagian negara Timur Tengah. Daun bay sering digunakan dalam keadaan kering maupun segar. Di Eropa, daun dari tanaman berkayu keluarga ini sangat populer sebagai bumbu masak. Seperti di Prancis, daun bay biasanya dibuat sebagai bouquet garni, yaitu aneka bumbu dasar kaldu yang diikat menjadi satu dan digunakan sebagai bumbu membuat kaldu. Contoh yang kelima yaitu daun jeruk purut, termasuk bumbu daun yang banyak digunakan dalam pembuatan soto, sup, gulai, kari, dan kalio. Masakan akan lebih harum dan segar cita rasanya dengan menambahkan daun jeruk purut. Aromanya yang harum, segar, dan khas sehingga dapat mengurangi aroma amis dari daging, ayam, maupun seafood. Yang keenam yaitu daun kemangi. Aromanya khas berasal dari kandungan sitral yang tinggi pada daun dan bunganya. Biasanya daun kemangi ini juga untuk lalapan. Contoh yang ketujuh yaitu daun kunyit. Daun ini aromanya mirip kunyit, wangi dan khas sehingga dapat mengurangi aroma amis pada masakan daging atau ikan. Bumbu ini banyak digunakan di dapur Sumatera. Biasanya ditambahkan pada masakan bersantan seperti gulai, kari, dan kalio. Berdaun tunggal dengan warna hijau pucat, ujung dan pangkal daun runcing dengan tepi daun yang rata. Contoh yang kedelapan yaitu daun salam. Daun salam banyak digunakan di Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Daun salam digunakan dalam keadaan segar, namun beberapa daerah menggunakannya dalam keadaan kering. Dalam kuliner Indonesia, daun salam banyak digunakan sebagai bumbu masakan, seperti sayur asem, lodeh, pepes, gulai, kari, nasi kuning, sup, dan bubur gurih.
Contoh yang kesembilan, di Sumatera daun kari ini dikenal dengan daun temurui. Pohonnya bisa tinggi dengan juntai daun yang mirip pohon kedondong, kecil dengan ujung yang runcing. Jika sudah agak besar akan berubah kecil-kecil mirip tekokak yang lama-kelamaan menjadi hitam. Bentuknya mungil dan aromanya sangat wangi, dipakai untuk bumbu kari, gulai, dan makanan berbahan seafood. Selanjutnya, bumbu dan rempah dari batang. Contoh yang pertama adalah kayu manis. Memiliki wangi yang khas, rasa manis dan pedas. Kayu manis dipakai sebagai bumbu sejak zaman Mesir kuno. Kayu manis biasanya berbentuk bubuk atau potongan. Kayu manis juga diekstraksi untuk diambil minyak asirinya. Contoh yang kedua yaitu serai. Adalah sejenis tumbuhan rumput-rumputan yang daunnya panjang seperti ilalang, dipakai sebagai bumbu dapur untuk mengharumkan makanan, aromanya khas dan segar. Contoh yang ketiga yaitu kayu secang. Dalam bahasa Inggris yaitu sapanwood, adalah pohon anggota suku polong-polongan yang dimanfaatkan pebagan atau kulit kayunya. Kayu secang dikenal dengan beberapa nama, yaitu seupeung di Aceh, sepang di Gayo, sopang di Toba, lacang di Minangkabau, secang di Sunda, Jawa, dan Madura, sema di Manado, dolo di Bare, sapang di Makassar. Semuanya ini digunakan sebagai minuman penyegar. Selanjutnya, bumbu dan rempah dari akar. Contoh yang pertama yaitu temu kunci, merupakan rempah asli dari Jawa dan Sumatera. Temu kunci berbentuk umbi akar yang mirip telunjuk, memanjang dan lurus. Disebut temu kunci karena penampilannya menyerupai anak-anak kunci yang disaukan. Biasanya digunakan dalam makanan sayur bening. Contoh yang kedua yaitu kunyit atau kunir, termasuk salah satu tanaman rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Kunyit biasanya digunakan dalam masakan di negara Asia. Kunyit sering digunakan sebagai bumbu dalam masakan sejenis gulai dan juga digunakan untuk memberi warna kuning pada masakan atau sebagai pengawet. Contoh yang ketiga adalah lengkuas atau laos, merupakan jenis tumbuhan umbi-umbian, umumnya digunakan dalam masakan tradisional. Lengkuas digunakan dengan cara mememarkan rimpang. Contoh yang keempat yaitu kencur, adalah salah satu jenis empon-empon atau tanaman obat yang tergolong dalam suku temu-temuan. Kencur dikenal dengan beberapa nama, cikur dalam bahasa Sunda, ceuko dalam bahasa Aceh, kaciwer dalam bahasa Karo, kencor dalam bahasa Madura, cekuh dalam bahasa Bali, kencur, kemudian sukung dalam bahasa Melayu dan Manado, asauli, saoleh, soul, serta cekir dalam bahasa Sumba. Selanjutnya yaitu bumbu dan rempah dari umbi lapis. Contoh yang pertama yaitu bawang merah. Kelompok dalam bahasa Inggris disebut shallot. Adalah sejenis tanaman yang menjadi bumbu berbagai masakan Asia Tenggara dan dunia. Orang Jawa mengenalnya sebagai berambang. Hampir setiap jenis masakan menggunakan bawang merah. Contoh yang kedua yaitu bawang putih tunggal, memiliki satu siung dalam setiap umbinya. Bentuknya bulat lonjong dan berukuran kecil. Baunya sangat menyengat dan pedih di mata. Contoh yang ketiga yaitu bawang putih, dalam bahasa Inggris disebut garlic. Digunakan dalam setiap masakan, terdiri dari beberapa siung dalam satu umbi. Mengandung senyawa sulfur alin yang membuat bawang putih mentah berasa getir. Yang keempat adalah bawang bombay. Dalam bahasa Inggris disebut onion. Berwarna kuning kecoklatan. Bentuknya bulat lebih besar dari bawang merah dan bawang putih. Berbau menyengat, membuat pedih di mata karena mengandung gustin sulfur oksida. Berikut ini adalah macam-macam gambar dari continental spices atau bumbu dari benua Eropa. Untuk bumbu thyme, bay leaf, dan parsley biasanya digunakan untuk hidangan sup. Untuk daun dill biasanya digunakan untuk hidangan salad. Untuk oregano dan basil biasanya digunakan untuk masakan Itali.
nomor 6 yaitu manfaat rempah. Untuk rasa, manfaatnya dapat menutup rasa yang diinginkan. Contoh rempahnya kemangi, lada hitam, kapulaga, serai, peka, atau bunga lawang. Untuk aroma, manfaatnya yaitu meningkatkan selera atau nafsu makan. Contohnya cengkeh, jahe, daun kari, daun mint, pala, kapulaga, dan kayu manis. Untuk tekstur, manfaatnya membentuk konsistensi makanan. Contohnya biji mustard, bawang bombay, bawang merah, biji wijen, biji kenari, dan kemiri. Untuk warna, manfaatnya memperbaiki tekstur. Contoh rempahnya paprika, peterseli, kunyit, daun suji, dan kayu secang. Untuk antimikroba, manfaatnya sebagai pengawet. Contoh rempahnya kayu manis, cengkeh, jinten, oregano, dan kunyit. Untuk antioksidan, komponen aktif untuk kesehatan, manfaatnya dapat menjaga kesehatan dan kebugaran. Contoh rempahnya kayu manis, cengkeh, jahe, jinten, bawang putih, dan kunyit. 7. Penggolongan bumbu dasar ada 3, yaitu bumbu merah, bumbu kuning, dan bumbu putih. 4 teknik penyiapan bumbu dasar, yaitu yang pertama pengirisan, kedua penghalusan, ketiga pememaran, keempat pencincangan. Untuk pengirisan bertujuan memberikan rasa, aroma, penampilan hasil masakan. Untuk penghalusan tujuannya agar bumbu menjadi lembut, mempertajam rasa, warna, tekstur, aroma pada masakan. Utamakan yang kering dulu baru basah agar halus rata. Dan yang terakhir, untuk pememaran dan pencincangan harus langsung dimasak, jangan dibiarkan terlalu lama agar aroma tidak menguap. Sekian untuk materi bumbu dan rempah. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.